Subhanahu wa ta'ala, dan yang telah menghamparkan luasnya bumi, menghidupkan segala sesuatu yang ada di atasnya, dan memberikan kepada kita semua banyak manfaat daripadanya. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang telah menentukan ketentuan dengan sebaik-baik ketentuan, dan yang maha mengetahui segala amal perbuatan makhluk di muka bumi. Walau kita banyak melakukan kelalaian, banyak melakukan kesalahan dan dosa, menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita, namun Dia Allah Subhanahu wa ta'ala tetap adalah zat yang maha dermawan dalam pemberian. Dia Allah tetap memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan dengan jumlah yang tidaklah mampu untuk kita menghitungnya. Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada sang junjungan alam, penghulu dari seluruh anak keturunan Adam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk, seindah-indah makhluk yang menuntun kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah juga melimpahkan salawat dan salam tersebut kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini, karena kita berkumpul di majelis insyaallah adalah majelis ilmu, maka ada hal yang ingin sedikit saya sampaikan yang pernah saya dapatkan daripada guru-guru saya, yaitu tentang bahwa ilmu, mempelajari, mengamalkan dan mengajarkannya, hal tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi, lebih utama dari semua, dibandingkan dengan semua perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau berusaha untuk mendekat kepada Allah tapi dia tidak punya ilmu, maka usaha mendekatnya kepada Allah dimungkinkan untuk memiliki banyak kecacatan. Bahkan dikatakan satu orang ahli ibadah, satu orang ahli ilmu dibandingkan dengan 1000 orang ahli ibadah, itu setan lebih takut sama satu orang ahli ilmu. Kenapa begitu? Karena dia dengan ilmunya mengerti bagaimana harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan seorang ahli ibadah belum tentu dia memiliki keilmuan itu. Maka ilmu itu memiliki keutamaan. Bahkan di dalam ayat disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahidallah, Allah bersaksi, mempersaksikan dengan zat yang mulia, syahidallah annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak, yang pantas untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah mempersaksikan dengan zat yang mulia, kemudian Allah lanjutkan itu wal malaikatu, dan juga dipersaksikan kebenaran akan hal tersebut, hakikat dari hal tersebut. Allah sandingkan para malaikat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak selesai sampai di malaikat, tapi Allah juga sandingkan wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah juga menyandingkan orang-orang yang berilmu dengan kesaksiannya para malaikat, dengan kesaksiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan cukup bahwa satu ayat ini sudah menjadi kebanggaan, kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu. Maka awal dari kita menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita memiliki niat yang benar untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dengan mempelajari ilmu. Ilmu ini sih sebetulnya ilmu apa itu? Mau ilmu matematik pintar boleh, mau ilmu masak boleh, mau ilmu kebidanan boleh, tapi wabil khusus adalah ilmu agama. Tapi pada umumnya seluruh ilmu yang itu bisa mendekatkan, menjadi nilai ibadah dari kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal itu adalah suatu keutamaan yang harus kita raih. Kemudian dikatakan berbeda kan antara orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu. Bedanya bukan cuma di dua huruf itu, berilmu
nggak berilmu. Bedanya apa? Cuma 2 huruf kayaknya, enggak doang. Tapi ternyata kedudukan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, keadaan itu sungguh sangat berbeda. Di dalam ayat juga disebutkan qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui, antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sama? Ternyata tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguh cuma orang-orang yang berakal aja yang bisa menerima pelajaran. Kita manusia beda sama hewan itu karena kita punya akal. Kalau cuma punya otak aja, ada hewan yang otaknya lebih besar daripada manusia. Tapi apakah dia lebih mulia dari manusia? Enggak. Kita sama hewan sama-sama punya badan. Kalau badan gede luar, gajah itu bisa tumbuh sama manusia. Kalau cuma buas aja, hewan singa itu bisa tumbuh sama manusia. Buktinya mana? Coba aja pergi ke taman safari, banyak hewan macam-macam dari yang kecil sampai yang gede, dari yang ganas sampai yang gak ganas, semuanya bisa tunduk sama manusia. Kenapa? Karena manusia punya akal, dia bisa berpikir. Hewan gak punya. Hewan cuma punya insting ini. Tapi dengan akal itulah manusia kemudian dimuliakan, sehingga dia bisa menerima pelajaran, menerima petunjuk, menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya cara untuk mendekat. Sejatinya ayat ini bercerita tentang orang yang beriman sama orang yang tidak beriman, antara yang tahu dengan yang tidak tahu tadi itu. Yang ditanya sebenarnya ceritanya ini tentang orang yang beriman sama orang yang tidak beriman. Ternyata yang menjadi faktor pembeda yang utama adalah orang yang beriman, dia bisa menggunakan akalnya untuk bisa menerima hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya orang yang tidak beriman itu mereka tidak mau menggunakan akalnya untuk bisa menerima hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita saksikan banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam, mereka itu dari golongan orang-orang yang pintar-pintar. Ada Dr. Maurice Bucaille, dia meneliti tentang Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah di dasar laut waktu peristiwa Nabi Allah Musa menyeberang itu dia dapati dengan keilmuannya, dia dapatkan kebenaran yang di dalam Al-Quran, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Ada perempuan Ustazah Irene Handono, kemudian ada yang laki lagi Kaimana, Ustaz Kaimana, Valencia, siapa itu? Kita sebut orang yang masuk ke dalam Islam itu rata-rata karena mereka menggunakan akalnya, mau berpikir, menerima dengan keilmuannya, terus dia masuk Islam. Tapi orang-orang yang keluar dari Islam itu rata-rata orang yang gara-gara urusannya makanan, urusannya masalah uang, urusannya masalah nikah. Kan kesian. Padahal uang bisa habis, makanan kita keluarin lagi sampai sehari ke kamar mandi. Jadi kotoran. Urusan nikah bisa cerai. Cuma gara-gara hal yang sepele orang keluar dari Islam. Tapi orang masuk ke dalam Islam karena mereka menerimanya dengan akalnya. Dan permisalan itu tadi antara orang yang tahu dan tidak mengetahui itu, orang yang kalau menolak keilmuan, tidak mau menggunakan akalnya. Jadi kita ini pelajaran buat kita, bahwa orang yang tidak mau menggunakan akalnya untuk menerima ilmu pengetahuan, khususnya dalam tentang ilmu agama, maka orang itu dalam keadaan tercela, hina, nggak ada kemuliaan buat dia. Makanya orang itu kalau dibilang ini mohon maaf ya, ini sekedar contoh ya, bodoh misalnya, pasti orang kan nggak suka dibilangnya bodoh. Tapi kalau walaupun dia benar bodoh,
Walaupun dia emang nggak tahu, tapi kalau dikatain bodoh, kan pasti marah. Tapi beda dengan orang yang berilmu. Biarpun kita bodoh, tapi kalau dipanggil, pintar. Wah, kan kita ada kebanggaan juga, dianggap orang pintar. Ada senangnya gitu. Hati itu nggak berontak kalau kita dipanggil pintar. Tapi kalau kita dipanggil bodoh, walaupun kita bodoh, tetap aja kita merasa terhina. Begitulah kehinaan orang yang tidak berilmu. Bahkan dia sendiri nggak mau dipanggil sebagai orang yang hina. Padahal itu adalah kehinaan. Nah, makanya penting untuk kita mempelajari ilmu. Di dalam ayat yang lain juga diterangkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupu daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kakeknya sama, Abdul Muttalib. Sayyidina Ali itu kan Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Jadi sepupuan yang bertiga, Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas orang yang sama Rasulullah didoakan supaya dia memahami takwil tentang Al-Quran dan dia faqih di dalam agama, memahami tentang agamanya. Itu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas mengartikan, mentafsirkan tentang ayat ya fa'ilahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, satu syaratnya beriman, dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Itu kalau orang beriman dan dia berilmu, itu Allah tinggikan derajatnya itu beberapa derajat. Kalau bahasa Arab, beberapa derajat itu lebih dari 2. Jamak itu kan lebih dari 2 gitu. Jamak itu lebih dari 2. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau katakan jarak antara satu derajat dengan derajat berikutnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Bagaimana ketinggian dari derajat orang-orang yang memiliki ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau untuk memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelajari ilmu. Kalau kita mau anak-anak kita punya kemuliaan di dunia dan di akhirat, suruh mereka belajar ilmu. Gimana kita mau nyuruh anak-anak kita belajar ilmu kalau kita sendiri nggak belajar? Minimal kitanya belajar, mereka lihat bahwa kita belajar, kemudian kita sokong mereka untuk bisa bersemangat dalam belajar. Dan mereka insya Allah akan jadi orang-orang yang lebih berilmu daripada kita insya Allah. Dan perihal ini Rasulullah SAW beliau juga mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yufaqihu fid-din, Allah akan memberinya pemahaman tentang agamanya. Ada orang, nah ini pengkhususan tentang ilmu agama. Orang boleh jadi dokter, boleh jadi S2, S3, profesor, boleh jadi dia mengenyam pendidikan sampai keluar luar negeri, tapi dia nggak ngerti tentang agama. Pas dia mau sholat, lucu sholat subuh misalnya, atau sholat jenazah, dia misalnya pakai ruku, pakai sujud. Padahal dia profesor, malu nggak? Dibandingkan kita orang lulusan SD misalnya, yang salah sholat jenazah, lebih malu mana? Lebih malu yang orang pendidikannya tinggi. Apalagi kalau orang yang pendidikannya tinggi dari itu salah ketika melakukan ibadah, dibandingkan kita dengan yang lulusan SD tapi benar melakukan ibadah, mana lebih mulia? Ini baru di sisi pandangannya manusia, lebih lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa orang yang diinginkan bagi Allah oleh Allah itu kebaikan, maka akan dipahamkan baginya agama. Artinya begini, segala sesuatu itu kan punya alamat, punya tanda-tanda. Saya tadi mau datang ke sini dikasih alamatnya, tanda-tandanya adalah kalau habis pertigaan Gadok belok kanan, ketemu Alfamart. Habis ketemu Alfamart belok kanan.
Habis belok kanan kita ketemu ada pelangnya masjid Al-Waqiah, turunlah itu bencana. Itu tanda-tanda supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Begitu juga man yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, tujuannya adalah kebaikan, maka yufaqihuhu fid-din, Allah akan memberi pemahaman kepadanya tentang agamanya. Kalau dia nggak ngerti tanda-tandanya untuk bisa mencapai tujuan, maka bagaimana dia bisa mencapai tujuan? Yang ada bakal tersesat, ya. Kemudian kita bertanya sekarang kepada diri kita, ini kita punya keinginan nggak? Kita punya nggak tanda-tanda itu di dalam diri kita? Maksudnya begini, kalau ditanya, kita ini sekarang kalau kan dibilang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan akan dipahamkan agamanya. Sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri, kita ini paham nggak tentang agama kita? Fikihnya ibadah tahu nggak? Masalah akidah tahu nggak? Masalah muamalah harian tahu nggak? Kalau kita nggak tahu, kemudian jangan juga berpikir, kan kadang-kadang begini, kalau kita nggak tahu, kemudian kita menjadi lemah iman kita bilang, ini jangan-jangan Allah nggak menginginkan kebaikan bagi diri kita. Jangan-jangan begitu, ada nggak yang berpikir begitu? Kadang-kadang orang berpikiran kayak gitu. Ini kan dibilang siapa yang dikehendaki kebaikan akan dipahamkan agamanya. Kalau saya nggak paham tentang agama saya, berarti saya nggak dikehendaki dengan kebaikan. Boleh jadi kan berpikirnya begitu, tapi pola pikirnya salah kalau gitu. Begitu itu pola pikirnya salah. Kita harus perbaiki pola pikir kita. Nasihat kita pandang, kita berusaha cara pandang kita. Kalau dibilang man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, itu kalau tadinya kita nggak tahu, sekarang kita tahu. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan akan dipahamkan agamanya. Maka ketika kita tahu bahwa kita belum paham tentang agama kita, itu adalah satu kebaikan buat kita. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita nggak tahu. Nah, begitu kita tahu tentang hadis tadi itu maka langkah selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa diri kita nggak tahu, selanjutnya adalah kita mulai belajar, datang ke majelis taklim, datang ke majelis zikir. Di situ disebutkan tentang Rasulullah, di situ disebutkan tentang syariatnya Rasulullah. Jangan malas belajar tentang fikih. Di sini ada ya, belajar tentang fikih, tentang fikihnya wudu gimana, tentang toharoh dari mana, untuk fikihnya perempuan itu seperti apa, Idul Fitri, Idul Adha, sholat, puasa, segala itu dipelajari. Karena banyak hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat yang itu sudah menjadi adat kebiasaan aja, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika orang mempertanyakan tentang dasarnya, dan itu terjadi di zaman ini lagi banyak terjadi, dan kita nggak tahu, tiba-tiba orang itu bisa melenceng gara-gara ketidaktahuan. Nah ini masalah orang yang nggak tahu tentang agamanya, kemudian dihadapkan dengan tantangan hidup, lari dia, malah jadi putar kacil, tersesat, nggak tahu bagaimana cara menjawab. Ya, jadi dipahami itu pertama karena kita sekarang sudah tahu bahwa kita nggak tahu, maka langkah selanjutnya adalah belajar untuk supaya kita bisa tahu. Wah, saya udah tua nggak ada urusan, orang disuruh belajar itu dari kita ditimang sama ibu kita sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Nggak ada batasan waktunya, sampai kita mati kita belajar. Kalau kapan berhenti belajar, kalau udah mati. Ya? Dan kita harus tanamkan niat di dalam hati. Karena Rasulullah SAW juga bilang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu bergantung pada niat. Kalau kita niat belajar supaya pinter, setelah pinter mau apa? Setelah pinter mau apa?
Jadi jangan niat belajar itu supaya pintar. Ini perlu kita tanam juga ke anak-anak kita di calon sekolah. Jangan kita pikir anak kita sekolahnya biar pintar, nilainya bagus, bisa sekolah yang bagus, terus apa? Niat itu penting, karena dia jadi dasar segala amal, dan segala macam amal akan dibalas cuma sebagaimana niatnya. Kalau niatnya biar pintar, biar anaknya bisa sekolah tinggi, punya kedudukan, kalau dia dapat itu terus apa? Mati, selesai. Di akhirat tidak dapat balasan apa-apa dia. Makanya ini perlu, khususnya dari ayahnya, dan khususnya lebih itu ibu-ibunya, karena ibu itu sekolah pertamanya anak-anak. Madrasatul ula, Umi itu madrasatul ula. Buat yang udah punya anak, dididik anaknya supaya ketika mereka mau sekolah tanamkan niat yang betul. Buat apa? Nyari ridhonya Allah. Yang belum menikah, cari suami jangan gara-gara kayanya, jangan gara-gara gantengnya, jangan gara-gara hartanya, tapi cari yang agamanya bagus. Supaya apa? Supaya dia bisa membimbing kita, bisa membimbing anak-anak kita, supaya bisa jadi orang-orang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah, kalau kita menemukan kesulitan di dalam usaha kita itu, maka berbaik sangkalah sama Allah. Ana inda dhanni abdi, aku bersama dengan prasangka hambaku, kata Allah di dalam Al-Qudsi. Aku bersama prasangka hambaku. Kalau kita punya prasangka yang baik, walaupun kita punya banyak masalah, tapi kita tetap mau belajar, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, Allah akan kasihkan itu jalan keluar. Allah akan kasihkan jalan keluar itu dengan perhitungan yang Allah punya, bukan dengan perhitungan yang kita punya. Maka kesadaran seperti itu perlu untuk kita tanamkan, supaya kita walaupun kita sudah tua, walaupun rambut udah berubah, jenggotnya udah berubah, biarin. Yang penting kita mau belajar. Yang penting kita mau belajar. Nanti insya Allah kalau kita mau jadi pintar, Allah yang kasih kita pintar. Kalau Allah nggak mau kasih kita pintar, berarti memang Allah nggak pengen, nggak mau ngasih kelebihan kita pintar itu. Tapi apa kita kemudian kalau belajar nggak pintar nggak dapat apa-apa? Salah. Allah tetap akan ganjar amal kita karena niat kita mencari ridhonya Allah. Allah tetap ridho dengan keadaan kita yang bodoh, walaupun kita udah belajar masih bodoh, tapi kita punya usaha itu yang dihargai sama Allah, bukan hasil. Boleh jadi orang berusaha sedikit, Allah kasihnya banyak, boleh. Ada orang yang berusahanya banyak, Allah kasihnya sedikit, boleh nggak? Ya gimana Allah? Kalau itu gimana Allah? Tapi kan kita punya niat. Apapun yang Allah kasih, bukan itu tujuannya dari dunia, maksud saya. Allah mau kasih kita pintar, Allah nggak mau kasih kita pintar. Allah mau kasih kita rumah, Allah nggak mau kasih kita rumah. Allah mau kasih kita pangkat, Allah nggak mau kasih kita pangkat. Allah kasih kita duit, Allah nggak kasih kita duit. Bukan itu tujuannya. Tujuannya supaya kita dapat ridho Allah. Kalau dengan kita dikasih duit 10 miliar, Allah nggak ridho, sama kita dikasih duit 1 juta, tapi Allah ridho, mana yang kita duit? 1 juta tapi Allah ridho, karena di dalam itu banyak keberkahan. Sekali lagi, hasil itu bukan yang kita tuju. Tujuan kita ini bukan hasil dunia, bukan. Tapi yang kita tuju itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan untuk belajar ilmu, untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di dunia, bukan dari pandangan makhluk. Nah, ini perlu untuk kita jadikan dasar supaya kita termotivasi untuk bisa terus hadir di dalam majelis-majelis ilmu yang di dalamnya membahas tentang ilmu syariat daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad, beliau
ketika di pembukaan kitab Risalah Adab Suluki Murid, beliau menyingkir tentang dua ayat Al-Quran dari surat Al-Isra ayat 18-19. Dikatakan, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa orang yang menghendaki ajilah, sesuatu yang segera, maksudnya adalah dunia. Siapa orang yang menghendaki, ini kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita, siapa orang yang mempelajari ilmu untuk tujuan yang ajilah, untuk tujuan yang segera, untuk tujuan duniawi, kata Allah, ajjalna lahu fiha, akan kami segerakan buat orang itu. Siapa yang mau urusannya dunia, nyari duit, nyari harta, nyari pangkat, nyari jabatan, nyari pandangan orang, siapa yang nyari ilmu untuk urusan begitu, Allah kasih. Ajjalna lahu, akan disegerakan buat orang itu. Fiha mana sya, apa yang kami kehendaki. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkehendak kepada dunia ini siapa? Manusia. Tapi Allah kasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita di sini ada berapa orang? 100 orang misalnya, yang punya hajat sama dunia, 100 yang punya hajat sama dunia. Tapi Allah akan segerakan balasannya kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan kepada siapa yang berkehendak, tapi siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah cuma mau ngasih ke satu orang misalnya cuma ke saya aja, yang lainnya enggak, ya sudah, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin Allah mau ngasih ke 99 yang lain, buat saya enggak, ya itu haknya Allah. Atau mungkin boleh juga Allah enggak kasih ke semuanya, padahal semua punya tujuan sama dunia, tapi Allah enggak kasih. Atau mungkin Allah kasih kepada sebagian, atau Allah kasih kepada semuanya. Liman murid, kepada siapa yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Tapi orang yang punya tujuan kepada dunia itu, mau dia dikasih sama Allah, mau dia nggak dikasih sama Allah, kemudian dia bilang tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan tempat kembalinya itu neraka jahanam. Untung nggak? Kita dapat, kita nggak dapat, kembalinya itu ke neraka jahanam. Untung nggak? Nggak ada yang untung. Siapa orang bertujuan cuma buat urusan dunia, nggak ada yang untung. Biar kata dia dapat 100 miliar tentunya, biar dia kata punya rumah yang mewah, kendaraan yang hebat, pangkat yang tinggi, jabatan yang bagus. Kalau itu tujuannya buat dunia, tempat kembalinya tetap neraka jahanam. Dalam keadaan yaslaha madhmuman madhura, dalam keadaan terusir lagi tercela. Jadi orang yang punya tujuan cuma untuk urusan dunia, untung apa enggak saya tanya? Biar nanti dia dikasih tadi seluruhnya dikasih sama Allah di dunia, untung apa enggak? Enggak ada untung-untungnya. Dia dapat harta itu berapa lama dia nikmati itu harta. Dia dapat jabatan itu, dia dapat pangkat itu, dia dapat segalanya, dia dapat. Ntar dia mati semuanya ya. Padahal hidup itu cuma sebentar, yang di dunia ntar yang nanti itu yang selamanya. Jadi nggak ada yang bermanfaat ketika kita mendapatkan kalau kita cuma bertujuan untuk dunia. Tapi kemudian dibilang waman aradal akhirat, siapa orang yang bertujuan berkehendak untuk akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk menggapai tujuan dari akhiratnya, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan orang-orang itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mukmin, yang berusaha tadi untuk urusan akhiratnya, dia mendapat dan mau dapat. Orang-orang itu kata Allah kana sa'yuhum mashkura, mereka itulah orang-orang yang usahanya akan disyukuri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hasil usahanya. Kita udah tua, belajarnya susah, suruh ingat kagak bisa, suruh nyatet lama. Yang penting kita usaha untuk belajar ini.
kita berusaha dengan niat untuk dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut yang akan menjadi sesuatu yang keberuntungan buat kita di akhirat. Ya, maka yang perlu kita pahami, jadi kesimpulannya adalah satu, belajar urusan agama itu perlu. Nggak pakai kenal usia, nggak usah mikirin hasil. Yang penting ente datang, kita belajar. Harus pintar nggak? Nggak harus pintar. Usaha aja. Urusan pintar nggak pintar, urusannya Allah. Allah yang akan berikan kita kepintaran. Kita pintar bukan karena usaha kita untuk belajar. Kita cuma berusaha, tapi Allah yang ngasih kita pintar. Kita sakit, kita datang ke dokter, yang ngasih kesembuhan bukan dokter, bukan obat, tapi Allah yang ngasih kesembuhan dengan wasilah dokter, dengan wasilah obat. Yang penting kan kita usaha. Yang kedua, kita juga perlu untuk membenahi pola pikir kita, hati kita, bahwa tujuan dari kita melakukan ini semua bukan buat pinter-pinteran, bukan buat kita bisa menghukumi orang lain, kita jadi hakim terhadap perbuatan orang. Nah, tujuan kita adalah supaya kita bisa membenahi diri kita. Banyak orang pintar untuk menghakimi orang lain, tapi dia nggak pintar menghakimi dirinya sendiri. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab aja dia bilang, radhiyallahu anhu, beliau bilang, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita belajar ilmu supaya kita tahu, kita bisa nilai diri kita, bukan buat nilai orang lain. Kita nggak tahu kondisinya orang lain itu bagaimana. Yang kita tahu kondisi diri kita. Orang lain boleh tahu, boleh jadi nggak tahu kondisi kita, tapi kita tahu kondisi kita. Jangan belajar untuk tujuan dunia, jangan belajar untuk bisa menilai orang lain, tapi belajar untuk kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Dan manfaat lain dari belajar ilmu disebutkan juga oleh Abdullah Haddad, orang yang nggak berilmu, mereka akan mudah terjebak dalam melakukan maksiat, karena aslinya dia nggak tahu nih, ini maksiat atau nggak maksiat. Ya, dia meninggalkan ketaatan karena dia nggak tahu kalau itu adalah perbuatan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-garanya apa? Gara-garanya dia nggak punya ilmu. Kenapa kok dia nggak berilmu? Gara-gara nggak mau belajar. Padahal itu semua tadi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan kejahilan, ketidaktahuan itu merupakan pokok sumber dari segala keburukan. Jadi kalau misalnya kita lihat di keluarga kita, di diri kita, di lingkungan tetangga kita, banyak keburukan, jangan nyalahin orang lain dulu. Jangan salahin diri kita dulu. Jangan-jangan sholat kita juga nggak benar. Enggak, saya sholat udah bagus. Dulu. Jangan-jangan wudhu ente nggak benar. Wudhunya udah bagus. Jangan-jangan cara ente membersihkan najis belum benar. Jadi tahu nggak kalau perempuan itu ada beberapa jenis darah. Ada darah haid, ada darah wiladah, ada darah yang kalau habis melahirkan nifas, ada satu lagi darah rusak, darah yang rusak tidak termasuk dalam golongan ini, tapi dia ketika darah yang rusak itu keluar, itu dia tetap wajib untuk sholat, wajib untuk puasa. Tahu nggak tuh ciri-ciri? Atau jangan-jangan yang laki ini juga nggak tahu kalau disunnahkan untuk berdehem ketika selesai buang air kecil. Buat apa? Buat membersihkan seluruh saluran itu dari sisa najis air kecil. Kalau misalnya dia nggak melakukan itu, kemudian dia keluar lagi, ketika kita lagi mau sholat, wudhunya batal, sholatnya nggak sah. Padahal dia pikir dia udah wudhu, dia udah sholat.
Tapi karena dia nggak perhatikan bagaimana cara membersihkan najisnya, maka dia nggak tahu kalau itu sebetulnya adalah suatu perbuatan yang meninggalkan ketaatan. Gara-gara dia nggak tahu hukumnya masalah istinja, masalah najis ya. Nah, terus gimana? Maka ya kita harus belajar dengan penuh prasangka baik kepada Allah supaya Allah datangkan cahaya kepada kita, cahaya keberkahan ilmu. Dan di mana dapatnya itu cahaya keberkahan ilmu? Ilmu kan sekarang orang ini gampang banget nyari. Dari buku udah bisa dibeli di Gramedia, dari internet udah bisa di-download, dari YouTube bisa nonton, dari media sosial banyak yang nge-share. Ada ilmunya sih benar ilmu, tapi ada cahaya keberkahan nggak di situ? Nggak ada. Ada cahaya pemahaman nggak di situ? Belum tentu. Nah makanya untuk belajar ilmu juga perlu diperhatikan dari mana kita mengambil agama kita. Ibu kalau mau, bapak kalau mau nyekolahin anak di sekolah kedokteran misalnya, kira-kira mau kalau punya duit kita ya, kalau kita punya duit, kita mau nyekolahin anak kita di sekolah kedokteran yang benar, yang bagus gitu, apa sekolah kedokteran yang nggak dikenal? Pasti kita nyari yang bagus. Kita kalau kita punya duit, kita nyari dokter, kita ada masalah misalnya di paru-paru, kita bakal cari dokter paru-paru yang bagus. Mau mahal berapa aja kan kita perhatikan. Tapi kalau misalnya kita punya duit, kita sakit, kemudian kita cari dokter yang nggak jelas dia lulusan mana, kita nggak tahu dia dari mana, kita mau main langsung ke situ, suruh dia bedah paru-paru kita, berani nggak kita? Nggak berani. Itu baru urusan fisik. Ini urusan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menampakkan bagi kita cahaya keberkahan ilmu, dan Allah tuntun kita untuk keluar dari lembah kejahilan menuju ke keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan daripada guru-guru kita yang mereka menimbanya dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah juga memberikan kepada kita menjadikan kita sebagai orang-orang yang alim. Disebutkan pun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah engkau orang yang alim. Kalau nggak bisa jadi orang yang alim, muta'aliman, orang yang mau belajar. Kalau nggak bisa juga jadi orang yang belajar, jadi mustami'an, jadi pendengar. Minimal datang jadi pendengar. Jadilah kita pendengar. Kalau nggak bisa jadi juga jadi pendengar, saya YouTube nggak bisa datang terus. Minimal jadi yang keempat, muhibban. Jadi para pecinta. Pecintanya siapa? Pecintanya orang yang dengerin ilmu, pecintanya orang yang belajar, pecintanya orang-orang alim. Jadi minimal kalau nggak bisa jadi 1, 2, 3, jadi yang keempat. Dibilang wala takun khamisan. Jangan jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Ya bukan yang 4 ini. Dia bukan dibilang orang alim, bukan, dibilang pelajar, bukan, dibilang pendengar, bukan, dibilang pecinta juga bukan. Jadi dia bukan siapa-siapa. Nah kita nggak boleh jadi orang yang kelima ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang alim. Jadi murid-murid yang mau mendengarkan nasihat-nasihat daripada guru-guru kita tentang pelajaran-pelajaran agama. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu dengan niat yang baik, dengan niat yang benar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita telah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridha kepada kita, dan Allah jadikan kubur kita sebagai bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita dibangkitkan dalam golongan orang-orang yang berada dalam barisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika kita berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pembela kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmatnya yang agung, dan kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga Firdausil A'la tanpa hisab dan fitnah, bersama dengan keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai dan mereka yang mencintai kita,
di dalam surga Firdaus al-A'la tanpa hisab tanpa fitnah. Hada minni wal afu minkum wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Oh,